Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luciana Fadila dengan NIM 2205292. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah hukum adat, di mana materi saya yakni hukum adat Mentawai. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 4 subtopik, di antaranya yaitu kelembagaan yang ada di Mentawai, sistem perkawinan dan perceraian yang ada di Mentawai, upacara kematian masyarakat Mentawai, dan terakhir ialah pembagian harta waris masyarakat Mentawai. Nah, yang pertama yakni tentang kelembagaan yang ada di Mentawai. Seperti kita tahu bahwa Kabupaten Kepulauan Mentawai ini merupakan kabupaten yang terdiri dari 10 kecamatan, 43 desa, 202 dusun. Kecamatan tersebut diantaranya merupakan Kecamatan Siberut Utara, Kecamatan Siberut Barat, Siberut Barat Daya, Siberut Selatan, Kecamatan Sipora Utara, Sipora Selatan, Pagai Utara, Kecamatan Sikakap, dan Kecamatan Pagai Selatan. Di Mentawai terdapat sebuah lembaga yang sangat memperhatikan bagaimana kondisi dari anak-anak daerahnya. Lembaga tersebut ialah Lembaga Layanan Perlindungan Anak. Yang pertama yaitu Lembaga Layanan Perlindungan Anak. Pemerintahan Kepulauan Mentawai bertekad untuk memperluas dan memperkuat posisi serta peran dari Lembaga Perlindungan Anak di daerah Sikakap. Yosep H. Yeni Siparatundaidi mengatakan akan memperkuat Lembaga Layanan Perlindungan Anak sebagai upaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan program nasional perlindungan anak terkhusus di daerah Sikakap. Wanda Leksmana mengatakan, Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan tanggung jawab terhadap perlindungan dan peningkatan kapasitas Lembaga Layanan Perlindungan Anak terkhusus bagi Kecamatan Sikakap. Nah, yang kedua yakni sistem perkawinan dan perceraian adat Mentawai. Nah, hukum perkawinan adat merupakan sekumpulan aturan-aturan tentang sistem perkawinan yang diatur di dalam hukum adat itu sendiri. Hukum adat sendiri merupakan hukum asli yang tidak tertulis, yang didasarkan kepada kebutuhan serta pandangan orang Indonesia, yang berisi pedoman untuk menjalani kehidupan sehari-harinya bagi sebagian besar rakyat Indonesia. Dikutip dari buku Adat dan Upacara Perkawinan Mentawai oleh Dra. Izar Wisma Madanas menyebutkan, di Mentawai terdapat 2 macam perkawinan berdasarkan letak dan berdasarkan pulaunya. Bagian pertama yaitu terdapat di Pulau Sipora dan Pagai Utara atau Pagai Selatan, dan bagian kedua terdapat di Pulau Siberut. Nah, kita bahas bagian pertama terlebih dahulu, yaitu pada bagian Sipora dan Pagai Utara atau Pagai Selatan. Di zaman dahulu, di daerah ini terkenal tradisi kawin rusuk atau biasa kita kenal dengan tradisi kawin lelep. Nah, tradisi ini, seorang laki-laki yang sudah berusia 17 tahun akan diperbolehkan berhubungan dengan wanita yang ia cintai dengan syarat si wanita itu sudah berusia 14 tahun. Nah, pada laki-laki tersebut juga diperkenalkan syarat, yaitu laki-laki tersebut telah sanggup untuk membangun sebuah pondok yang dinamakan dengan rusuk. Rusuk sendiri dalam istilah masyarakat Mentawai merupakan tempat atau ruang khusus yang disediakan bagi mereka yang melanggar sebuah peraturan adat suku Mentawai, bagi mereka para janda untuk berlindung, dan juga bagi anak-anak muda. Nah, pada tahun 1954 tradisi kawin rusuk ini secara resmi telah dihapuskan. Terdapat sumber lain yang menyatakan bahwa tradisi kawin rusuk ini sudah mulai terkikis akibat pengaruh dan usaha gending dan misi agama yang datang. Nah, yang kedua yaitu Pulau Siberut. Terdapat 4 bentuk perkawinan di daerah ini. Di antaranya yang pertama yaitu sisoga atau biasa kita kenal dengan peminahan. Pada tahapan ini, pihak laki-laki akan meminta agar pihak perempuan bersedia untuk melangsungkan perkawinan. Dalam tradisi ini tidak dilakukan proses menghidangkan sirih yang pada umumnya dilakukan di kepulauan yang ada di Indonesia. Alasan mengapa dalam masyarakat tersebut tidak menghidangkan sirih, karena dalam tradisi mereka tidak dikenal dengan proses mengunyah sirih. Yang kedua yaitu sisewuk baga atau biasa dikenal dengan lari bersama. Bentuk perkawinan ini sebenarnya bertentangan dengan sisoga, karena dalam tahapan ini si laki-laki dan perempuan sudah keterlaluan dengan melarikan diri dan bersembunyi di tempat
keempat umat pihak laki-laki. Yang ketiga yaitu silalau atau biasa dikenal dengan membawa lari. Bentuk perkawinan ini hampir sama dengan perkawinan si tembaga, namun terdapat perbedaan di mana proses perkawinan ini silalau ini terdapat unsur paksaan dengan membawa lari wanita yang ia inginkan tanpa ada persetujuan langsung dari wanita tersebut. Di sini si wanita akan dibawa lari tidak langsung dibawa oleh laki-laki yang menginginkannya, melainkan orang yang membawanya ialah seorang perantara atau dalam istilah mentawai disebut dengan si pengalak rogo. Kesempatan untuk membawa lari para gadis mentawai ini sangat besar karena para wanita mentawai bekerja jauh dari rumahnya. Mereka akan pergi menangkap ikan ke sungai ataupun ke tepi laut di pagi hari. Di siang harinya mereka akan pergi membawa manau dengan berlayar dari hilir dengan tujuan untuk menjual hasil ladang mereka kepada para pendatang. Di sore harinya mereka akan kembali lagi ke rumah mereka. Orang mentawai dikenal sebagai masyarakat yang ahli dalam berlayar. Hampir sebagian hidup yang mereka habiskan berada di atas air. Nah, yang keempat itu kawin patumbak. Kawin ini terjadi karena tingginya pembayaran ala yang disebabkan karena pembayaran ala yang begitu tinggi hingga lahirlah kebiasaan mempertukarkan wanita antar dua umat. Umat yang menerima wanita pada proses pelaksanaan kegiatan ini juga akan menerima wanita lain sebagai gantinya. Petumba ini merupakan istilah yang lahir di daerah Siberut Utara. Lain halnya dengan Siberut Selatan, pertukaran antar dua wanita ini dikenal dengan istilah pasilitogo. Setelah proses perkawinan selesai dilaksanakan, kedua mempelai akan tinggal di rumah pihak laki-laki. Rumah tidak hanya berarti rumah tinggal dari suku saja. Rumah memiliki pengertian lain. Rumah juga diartikan sebagai nama kelompok seketurunan dari keluarga ayah. Selanjutnya yaitu perceraian adat mentawai. Dikutip dari buku Adat dan Budaya Perkawinan Mentawai oleh Rai Zarwisma Mardanas, terdapat beberapa faktor yang menimbulkan terjadinya perceraian di masyarakat mentawai. Di antaranya yaitu faktor prakarsa dari istri. Hal ini disebabkan suami merasa cemburu terhadap istrinya. Jika terjadi perceraian antara kedua belah pihak, maka juga terdapat persyaratan yang harus mereka penuhi. Seperti halnya, jika perceraian ini diajukan oleh sang istri, maka ia harus bersedia mengembalikan ala yang ia dapatkan pada saat peminangan yang diberikan oleh pihak laki-laki. Lain halnya, jika yang menggugat cerai merupakan suami, maka ia juga harus menerima risiko dengan tidak menerima ala yang ia berikan tadi dan tidak menerima ala tersebut untuk dikembalikan. Nah, menurut adat mentawai, perceraian juga bisa terjadi dengan beberapa alasan, seperti tidak memiliki keturunan, istri malas menangkap ikan, suka mencuri, mempunyai penyakit yang sulit diobati, istri sudah tua dan suami menikah lagi dengan perempuan yang lebih muda. Untuk perihal perceraian yang disebabkan karena tidak mempunyai keturunan bisa diatasi dengan mengangkat anak yang dilakukan secara hukum adat. Lain halnya dengan kebiasaan suka mencuri, di mana sifat ini sangat tercela dan sangat amat memalukan dan juga bisa menimbulkan kerugian yang cukup besar. Di Sipora terdapat ancaman yang sama mengenai perilaku pencurian terhadap barang berharga milik seseorang. Maka si pencuri akan dikenai hal yang lebih besar daripada apa yang ia curi. Pada saat mengambil barang tersebut, jika pencuri tersebut kepergok, maka ia akan sangat malu hingga ia akan melakukan perjanjian yang berisi tentang pernyataan bahwa dia tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Untuk perceraian adat mentawai yang disebabkan oleh kematian, maka di sini tidak berlaku sistem pengembalian ala. Selanjutnya yakni mengenai upacara kematian adat mentawai. Dalam suku adat mentawai terdapat dua kategori kematian. Yakni yang pertama yaitu kematian Simaeru atau kematian yang disebabkan oleh penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Yang kedua yakni kematian Sikatai. Kematian ini disebabkan oleh hal-hal yang tidak terduga, misalnya tenggelam di lautan, tertimpa kayu, atau ia dibunuh. Nah, ketika ada yang meninggal dunia, maka berita tersebut akan disampaikan melalui tutukat.
Dudukan merupakan alat musik tradisional Mentawai yang terbuat dari bahan dasar kayu hutan tertentu yang bentuknya mirip seperti kentongan besar. Para pria suku Mentawai akan ditugaskan untuk menyiapkan peti untuk pemakaman. Pemakaman akan dilakukan di tempat terpencil. Orang yang sudah meninggal dunia pada saat ia dimakamkan akan diberikan sesaji dan diberikan sedikit hartanya ketika ia masih hidup. Agar tidak terlalu larut dalam kesedihan karena ditinggalkan oleh orang yang sudah meninggal dunia, maka diadakanlah upacara panungru atau upacara perpisahan dengan orang yang telah meninggal dengan memanggil arwahnya tersebut yang dilakukan di malam hari dengan pasibari yang dilakukan oleh Sikerai. Sikerai sendiri merupakan orang yang mempunyai ilmu supranatural atau dalam masyarakat adat Mentawai dikenal dengan sebutan dukun. Sikerai merupakan perantara bagi orang Mentawai antara dunia nyata dengan dunia supranatural. Lalu Sikerai akan meminta Ketset untuk meninggalkan rumah dan terakhir dilakukan paneka kagerat yang dilakukan di halaman rumah. Nah, yang terakhir yaitu pembagian harta warisan masyarakat Mentawai. Lester Saguruju selaku salah seorang tokoh masyarakat adat Mentawai dari Lobdok, Siberut Selatan pernah menyampaikan tentang sistem pembagian harta warisan dalam masyarakat adat Mentawai serta aturan-aturan kepemilikan harta warisan sudah ada. Sistem kepemilikan harta di Mentawai sudah dilaksanakan secara turun-temurun. Salah satunya tentang pembagian harta warisan yang menjadi hak istri atau suaminya yang sudah meninggal dunia. Lester menyebutkan dalam tradisi adat masyarakat Mentawai terdapat ketika seseorang suami meninggal dunia, maka kepemilikan harta yang pada mulanya dimiliki bersama sebagai suami istri akan dengan otomatis dikuasai oleh pihak dari keluarga suami. Namun, terdapat beberapa kelonggaran bila dalam ikatan pernikahan mempunyai anak laki-laki yang sudah dewasa, maka harta keluarga akan dikuasai oleh anak laki-laki. Namun, jika mereka hanya memiliki anak perempuan saja, maka kepemilikan harta akan tetap jatuh ke tangan keluarga suami dan anak-anak mereka akan diasuh oleh saudara suami. Lebih lanjut, Lester juga mengemukakan jika suami telah meninggal dunia, maka istrinya akan dikembalikan kepada keluarganya atau kepada kedua orang tuanya. Di saat mereka kembali, mereka hanya membawa beberapa pakaian saja, dan tradisi inilah yang disebut dengan tradisi silumang. Alasan diberlakukannya tradisi ini bertujuan untuk menghindari fitnah yang mungkin akan berakibat kepada sang istri, di mana istri akan dipandang sebagai seorang yang hanya ingin menguasai harta warisan suaminya. Hal ini sudah menjadi aturan yang harus dilaksanakan masyarakat Mentawai pada zamannya. Salim Tasiriotik, salah seorang pemerhati budaya Mentawai, mengemukakan jika nanti seorang suami meninggal dunia, maka istrinya akan dikembalikan kepada orang tuanya, di mana perempuan tersebut tidak mendapatkan harta yang ia cari. Selanjutnya, budaya yang berlaku di Mentawai saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan budaya Mentawai pada awalnya, di mana suami dan istri sudah mulai bekerja sama dalam mencari nafkah serta perempuan Mentawai sudah diakui kelas sosialnya yang setara dengan laki-laki. Misal dalam bidang pendidikan. Saat ini masyarakat Mentawai ketika seseorang suami meninggal dunia, maka sang istri akan tetap berada di rumah dan akan tetap memiliki harta yang ia peroleh bersama suaminya. Apalagi jika mereka sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang sudah dewasa, maka harta akan tetap jatuh kepada mereka. Sekian penyampaian materi dari saya tentang hukum adat Mentawai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.